Tubuhku menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam nyelinggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Aku tak mampu bergerak. Mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh tubuhku. Dengan kalut dan coba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tidak dapat mengingat satu doa pun. Akhirnya aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilinggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia bersuara dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan, mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi ternyata dia lewat begitu saja. Dan di saat bersamaan terlepas juga kuku Nyilinggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat, menghindari gapaian tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki gemetar, ku berbalik arah dan berlari secepat yang ku mampu. Aku berlari tak tentu arah. Kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyilinggi menggapai punggungku sungguh membuatku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Aku tak mampu menghindarinya. Aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit dan waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling, berusaha mencari sosok Nyilinggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut tebal. Tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah dan ada sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang. Takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat ini. Tapi sekilas pandanganku langsung lega. Ternyata ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda. Nisannya dan batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekati. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya dengan ketakutan, aku mencari-cari sosok yang mendekat. Tapi yang nampak hanya kabut. Kesempatan ini pun kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan, ku sentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh. Tapi benda itu masih ada di sana untungnya. Lalu kepakan sayap terdengar lagi dan tiba-tiba dari balik kabut itu gagak hitam muncul dan langsung mendarat di batu nisan itu. Aku kaget setengah mati, menghindari dan berguling-guling agak menjauh darinya. Gagak itu masih diam di sana, seakan tidak peduli sama sekali dengan apa yang kulakukan.
Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandanganku dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi lisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan-pelan ku dekati batu nisan itu. Dengan tangan gemetar, ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun dan tanpa ada yang membersihkan sama sekali. Ketika ku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan pun terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi aku menempelkan jariku berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya, tanpa susah payah, aku mengenali huruf itu adalah huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah aus, guratan hurufnya agak samar. Apakah huruf ini huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang, berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang kukenal dan terdengar agak kesal berbicara, "Hormatin orang yang sudah mati, boy." Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. "Ayo gerak, waktu lu udah gak lama lagi," kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Bentar sebentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikutiku. Tapi tiap kali ku toleh, yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan mana halusinasi dan kenyataan. Apakah hanya perasaanku saja atau memang benar sebuah tangan tadi? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon cantigi yang kurus dan bercabang di mataku sebagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku jatuh, tapi orang itu menengok pun tidak sama sekali. Dia masih terus berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokok. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tak peduli. Tak kupedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika mendengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya itu terdengar pelan namun jelas.
Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak-semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat, ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak-semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti, dan kali ini dia mengajakku berbalik arah, menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya, tidak lagi setenang biasanya. Parangnya kembali diayunkan ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba saja kami keluar dari pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh, dan tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku. Sementara suara perempuan tua yang menyanyi tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku, "Lari boy, lari." Lalu dia menambahkan, "Jangan sesekali nengok ke belakang." Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki. Hingga akhirnya aku pun rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku, di balik semak, nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjangnya mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan-dahan raksasanya. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah menyadari aku tidak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki, dan ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Lalu ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah